Assalamualaikum teman-teman. Apakah kalian tahu bagaimana proses perumusan Pancasila? Kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama. Jadi, awal mulanya, Ketika bangsa Indonesia sedang dijajah oleh Jepang tahun 1945, waktu itu Jepang sedang terdesak oleh sekutu karena dua kota di Jepang yaitu Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, bangsa Jepang memberikan hadiah ulang tahun kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanpa syarat. Janji tersebut diberikan setelah Jepang mengalami penghancuran kota Nagasaki dan Hiroshima oleh sekutu. Kemudian, untuk mendapatkan simpati dari bangsa Indonesia, Jepang mengusulkan untuk Indonesia membentuk suatu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, dan terbentuklah BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Pada hari itu juga diumumkan sebagai Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Kemudian sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi atau alas dasar. Dalam sidang BPUPKI pertama membicarakan mengenai asas dan dasar negara Indonesia. Dan inilah tokoh-tokoh yang mengusulkan asas dan dasar negara pada sidang BPUPKI pertama. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Kedua Supomo. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno. dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan asas dan dasar negaranya, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian, Muhammad Yamin memberikan usulan dasar negaranya secara tertulis kepada ketua sidang, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan kebangsaan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya, kemudian Supomo menyampaikan pemikirannya mengenai asas dan dasar negara Indonesia. Gagasan Supomo mengenai dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pendapatnya mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka dalam pidatonya. Sebelumnya, Insinyur Soekarno mengemukakan tentang pentingnya dasar negara. Dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno dalam sidang itu pun menyampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut dinamakan Pancadharma. Kemudian Insinyur Soekarno mengubah istilah Pancadharma menjadi Pancasila. Pengubahan itu bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1945 dan tanggal tersebut merupakan lahir istilah Pancasila. Setelah itu, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertujuan untuk membahas dan menampung kembali hasil sidang BPUPKI yang pertama. Sidang panitia kecil tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Rapat panitia kecil berhasil membuat keputusan, salah satunya yaitu menyusun usul rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Untuk mewujudkan hal tersebut, diadakanlah sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Setelah melewati berbagai pertimbangan dan diskusi, pada tanggal 22 Juni 1945, berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka yang diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin yang di dalamnya berbunyi, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sila pertama menjadi perdebatan oleh berbagai pihak.
Bunyi sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya, menuai protes dari pemeluk agama selain agama Islam karena dianggap diskriminatif. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim diminta oleh Soekarno untuk menemui ayahnya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, untuk menyampaikan perdebatan tersebut. Kiai Haji Wahid Hasyim menanyakan solusi dari perdebatan tersebut dan menanyakan kepada ayahnya apakah Pancasila itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak dapat memutuskan langsung. Beliau mengatakan akan melakukan tirakat terlebih dahulu. Salah satu tirakatnya yaitu dengan melakukan puasa 3 hari. Setelah melakukan tirakat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengatakan kepada anaknya bahwa sila pertama perlu diganti bunyinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip ketauhidan dalam Islam. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari juga memahami bahwa kemerdekaan itu adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berakhirnya BPUPKI, dibentuklah PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang dan menetapkan 3 putusan penting. Dalam sidang tersebut, rancangan pembukaan UUD 1945 yang berasal dari Piagam Jakarta mengalami perubahan, yaitu dengan menghapus kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dan menggantikannya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah bunyi Pancasila yang telah ditetapkan. Mari kita baca bersama-sama ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah berakhir kegiatan belajar kita pada hari ini, teman-teman. Aku mau tanya, apakah teman-teman sudah paham bagaimana proses perumusan Pancasila? Terima kasih ya yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.